Halo, halo. Kita nunggu Kai yang bakal join juga. Sebentar ya. Aira, Aira. Halo. Aku sedikit grogi. Kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Kita menunggu. Kelihatan. Mana nih Kai? Jir. Hari ini kita bakal ngomongin tentang seni murni. Yay. Specifically diisi. Sabar ya guys. BTW ini kedengeran kan ya? Aku mau wavein semuanya dulu deh. Oh, udah ada. Anjay. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, good. Hello Kita everyone. akan mulai. Naskah. Hai adik-adik. Anjir. Adik-adik. Wow, udah siap banget Kak, itu di belakang udah ada udah kanvas. 2 kanvas. Kanvasku di Jogja semua. Ada sih yang di sini cuman karya pribadi 80 kali 60. Ya, itu kan bisa masuk. Wave. Oke. Suaranya Kai kecil kata Aira. Hah? Tes. Suara lu kecil katanya. Tapi di gue biasa aja sih. Ya, mungkin volumenya kali lu. Volume naikin. Pak. Ini kita buka Q&A gitu kali ya. Ya, caranya gimana sih? Kolom komentar. Ini Kita mulai. Kenapa? Kagak sih. Kagak. Filter. Akrum nggak ada filter lucu. Oke, kita mulai ngomong tentang seni murni. Nggak ada yang mau nanya dulu. Duluan. Ya. Sebentar. Pin. Cara ngepin gimana? Tahan nggak? Aduh, Kai lo harusnya jadi adminnya, anjir gue. Kurang pro. Masih 25 orang. Ya udah rame itu 20 sekolah. Iya, oke. Jadi Kakak kuliah di mana? Kita kakak. Nah, oke. Kita ISI Jogja, Institut Seni Indonesia, tepatnya di Bantul, Sewon. Sebenarnya itu nggak Jogja banget, guys, itu agak
Saya ini kota Jogja, terus agak ke selatan dikit. Tapi nggak jauh-jauh banget juga dari kota. Tapi kerasa feel apa ya, budayanya gitu deh. Beda kalau di Kaliurang UGM sana, beda. Seperti kata Kai di YouTube. Kakak kuliah di mana? Jadi Masuknya lewat jalur apa? kita isi berdua Jogja, SBMPTN. Jadi isi tuh sekarang buka SBMPTN, SNM sama Mandiri. Tapi kalau tahun ini ada yang beda kan ya namanya SBM apa gitu. Tahu gak? Saya tidak update ya. Ya kurang update kalau yang tahun ini. Terus tapi dulu tuh sebenarnya isi cuman Mandiri doang. Tapi sekarang udah buka SBM sama SNM. Gitu. Kita masuk seperti biasa nilai UTBK sama portofolio. Di SR belajar apa aja, Kak? Banyak. Kalau di isi tuh sebenarnya namanya seni murni. Kalau seni rupa tuh malah fakultas kita namanya fakultas seni rupa. Jadi itu masuknya desain interior, produk, semuanya itu fakultas seni rupa. Terus kalau kita seni murni. Buat portofolio, Kak, bagaimana lingkungan di sekitar isi? Rame nggak? Gimana, Kai? Kalau isinya sendiri itu sepi ya. Soalnya kalau kita kuliah tuh paling cuma kayak apa namanya? Datang ngumpulin tugas, balik, cabut, pulang. Datang, ngumpulin tugas, dikasih tugas baru, balik. Iya. Biasanya jadi, gitu doang. Jadi ramainya palingan ya main ke kos-kos teman ngerjain itu bareng. Kalau ada acara-acara di area belakang isi tuh rame. Kayak kalau kalian ke Burjo atau ke Warmindo, ke Angkringan, kemana itu pasti ada anak isi, nggak mungkin nggak ada. Itu udah kayak ya udah pasti ketemu anak isi di situ. Kenapa milih seni murni, Kak? Prospek kerjanya apa? Nah ini pertanyaan paling sering. Kenapa kalau aku duluan ya? Aku milih seni murni karena emang dari dulu emang suka melukis. Jadi kayak ya udah tahu itu yang aku suka, aku pengen ngelakuin itu. Jujur, aku beneran kayak pengen nerusin bukan kerja di perusahaan gitu. Aku jadi kayak ya udah bodo amat sama kayak di like in a commercial way, itu nggak terlalu mikirin, kayak pengen jadi seniman gitu. Terus ya udah. Kalau lu gimana? Kalau saya kenapa milih seni murni? Sebenarnya mau masuk seni apa aja. Soalnya prospek kerjanya nantinya mau di kesenian kan. Tapi maksudnya bakal tahu pokoknya kalau misalnya masuk seni pasti semua ilmunya dapet gitu. Jadi maksudnya juga kalau masuk seni itu kita karena kita nggak terlalu sesempit di satu fakultas itu karena kita punya temennya semuanya seniman semua. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Nah, sebenarnya goal masuk apalagi itu, seni murni kan dasarnya di situ ya, kayak itu ya dasarnya banget dari situ. Jadi kayak kalau udah masuk di situ sebenarnya bisa memperluas lagi. Kamu juga bisa nyari skill baru. Terus apalagi kalau misalnya kuliah di ISI itu kayak linknya banyak banget sih. Linknya kayak lu gak bakal cuman belajar tentang seni murni doang, tapi along the way pasti juga tahu nanti dari jurusan-jurusan lain bakal kayak gimana. Iya, kalau seni murni sendiri itu terbagi jadi 3. Contohnya saya 3D modeling nih. Nah, agak melenceng gitu ya. Oh iya. Bedanya grafis murni sama desain grafis apa? Jadi kan kita tuh sangat berbeda. Itu Denny yang nanya. Ya udah nggak apa-apa, kita jelasin. Jadi di seni murni kan ada seni grafis, seni patung sama seni lukis, itu 3-nya. Kita pas masuk itu langsung ada placement test yang nempatin sama wawancara, yang nempatin kita ke salah satu dari 3 itu. Sebenarnya kita milih awalnya, tapi sebenarnya akhirnya juga ditentuin sama mereka. Tapi kalau misalnya kamu ngotot pengen jurusan itu, ya ntar dikasih, insya Allah gitu. Kalau seni grafis itu beda sama desain grafis, sangat beda, karena seni grafis itu sebenarnya seni percetakan, bukan masalah ya desainnya juga sih. Cuman kalau desain kan lebih ke mengatur elemen-elemen desain, komposisinya. Kalau ini dari proses membuatnya gitu. Jadi ada ini contohnya, misalnya ini tugas desain grafis itu kan seni grafis semester 1 itu dari linocut. Jadi kita pakai lino,
terus dicukil pakai apa sih ya, cukilan gitu. Terus ada teknik lainnya banyak, ada sablon, ada etching, apa lagi banyak. Saya bukan anak grafis, ini anak grafis nih Kai. Ayo kita lihat. Iya, jadi kalau grafis ya teknik percetakan sih sebenarnya, analog gitu, pakai tangan sendiri. Ya pokoknya kenapa pakai printer aja, soalnya ada seninya di situ. Nah iya. Seninya di tidak sempurnaan itu. Anjay. Kak, bagaimana tugas-tugas diisi? Oh iya, aku pengen ngomongin tugas. Tugas kalau untuk semester 1 sama semester 2 kita masih agak, menurutku sih berat sih. Tapi enjoy aja, karena suka gitu. Kalau diisi ya, kita ada mata kuliah namanya sketsa. Itu satu semester harus nyelesain 500 sketsa A4. 500 harus dikumpulin. Siap. Dan jadi tugas wajib sketsanya itu 20 per minggu. Terus sisanya sketsa bebas yang pokoknya totalnya akhirnya harus 500, dan itu kita ngumpulin dalam kayak box gede gitu. Ya, langsung nunjukin. Juga ada. Ini kalau sketsa semester 2 lebih bebas gitu, kita bisa blocking. Kalau sketsa semester 1 cuman pakai kayak bambu atau kayu, pena, garis-garis saja. Jadi nggak ada di arsir atau apa-apa. Nih, kalau semester 2 bisa pakai apa, tekstur semu juga, kolase. Kalau ini grafis. Kita lihat lain. Jadi kalau diisi belajarnya 3 prodi. Keseluruhan baru 3 prodi yang itu. Ya, jadi tahun pertama kita semua masih sama belajarnya. Ya kayak TPB, FSRD, cuman udah fokus di seni murni. Jadi kita seni grafis dapat, seni patung dapat, sama seni lukis juga dapat. Ya, ini contohnya nih. Dan ya, juga anak grafis. Dia anak grafis tapi ngelukis juga. Deketin biar kelihatan. Terus ya putus-putus Kai. Oh my god, wow keren. Ya Kai putus-putus. Kalau aku juga, oh ya, kalau tugas semester 1 sama 2, lukisnya itu kita dikasih 3 kanvas. 80-60, 80-60. Enggak, semester 1 watercolor ada yang A3. Kalau semester 2 80 kali 60, 80 kali 60 sama 1 kali 1 meter minimal. Kayak pakai Indihome. Kayak pakai Indihome. Begitu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Aduh. Oh iya, sekalian kita mau aku mau promosi apa namanya, angkatanku. Nawanata, coba kalian search di IG, namanya Nawanata 19. Abis ini ya, abis live ini bisa di follow. Itu seni murni angkatan 19. Jadi kalau kalian mau lihat karya-karya anak seni murni isi, bisa lihat di followingnya Nawanata 19. Itu di profilnya itu pasti banyak banget karya-karya mereka. Apalagi ya Kak? Oh ya, ya anjir, kayaknya keluar. Salah pencet. Maaf. Ya kayaknya keluar. Oke, kita tunggu dia join lagi nanti. Nirmana isi semester 1 masih 2 dimensi. Jadi kita bikin, kalau kelasku itu 3-4 nirmana seminggu harus dikumpulin. Jadi kita dikasih seminggu buat bikin 4 nirmana. Itu A3, tapi formatnya 25 kali 25 cm 20, lupa, pokoknya kotak gitu. Kayaknya Kai sinyalnya deh. Iya, sinyalnya.
Terus kalau semester 2 baru kita ngerjain trimatra yang bikin pusing banget. Jadi ini salah satu trimatranya. Ini salah satu yang gampang malah sebenarnya. Karena kita dikasih berapa ya? Sekitar 8, seharusnya ya 10 kalau misalnya nggak ada corona ini. Tapi gara-gara corona jadi dikurangin dikit. Apalagi, Kak, sebentar. Peralatan seni rupa saat kuliah per semester habis berapa, Kak, kira-kira? Kira-kira ya, kalau cat, kalau diisi, sekitar isi itu enak banget karena banyak banget peralatan, toko-toko seni yang deket situ. Sebenarnya ada yang lebih murah namanya Toko Merah, tapi itu agak jauh ke Jogja Tengah situ. Tapi sekitar isi udah gampang nyarinya, dan itu mungkin semester habis. Tergantung juga sih, kalau misalnya kalian aktif bikin karya pribadi itu juga bisa nambah ke biaya catnya, tapi ya 500, lebih dari hampir 800 sih kayaknya. Kalau itu tapi peralatan awalnya kayak misalnya cukil gitu, abis itu kan kalian nggak nyetok lagi, itu cuma beli sekali di awal. Jadi ya 500 mungkin. Serunya sumur. Oh, invite, maaf Kai. Kak, minimal nilai UTBK masuk isi berapa ya, Kak? Kalau mau masuk isi, kencengin di portofolio juga nggak apa-apa sebenarnya, karena nilai UTBK misalnya ada yang 400-an akhir juga dapat kan ya, Kak? Iya, benar sekali. Tapi ya Tapi buat kalau aman yang penting tinggi-tinggi. portofolionya cetar. Tapi kalau UTBK-nya tinggi ya juga masuk juga sih. Maksudnya kayak ya nambah poin gitu buat masuk. Kak, kosan dekat isi mahal ya? Adakah yang murah? Enggak lah, murah banget malah. Benar sekali. Ada sih yang tergantung kamu nyari apa. Kalau misalnya nyari yang fasilitasnya bagus ya bisa nyampe ada yang 1 juta kayak ini. Tergantung. Kalau misalnya ya yang biasa-biasa aja itu ada yang 300, 400, dimulai dari 300 ke atas. Pokoknya harganya sangat berbeda dari yang di utara ya. Kalau game Wiki itu Oh, beda. kos di Jakarta. Kita masih merakyat sekali di Sewon Bantul sini. Jadi biaya hidup juga gampang banget. Nasi kucing 2.000 sekali makan. Kak, nanti live-nya save ya. Siap. Kak, minimal udah itu udah. Nawalata Nonon. Nama angkatannya tadi apa, Kak? Sebentar. Nawanata 19. Silakan dicek IG-nya dan following-nya. 6 juta per tahun, guys. Oh iya, kos. Kontrakan. Oh iya, kontrakan. Jadi kebanyakan Terus tuh orang kita ngontrak bareng-bareng bersama orang. Jadi yang lebih murah dan lebih luas. Karena juga seni rupa murni ini membutuhkan banyak tempat. Apalagi anak lukis itu iya sebenarnya enakan ngontrak daripada ngekos, karena nanti kalau misalnya kalian bikin lukisan yang 2 meter kali berapa tahu itu gimana muat di kamar kos yang kecil gitu. Jadi gitu. Masih banyak bener. Kak, ngontrak. Bacot banget anak Nawanata. Jangan lupa di Jogja ada Warmindo. Kak, gimana rasa nasi angkringan belakang kampus? Tidak terkalahkan. Kak, aku pengen ke Jogja. Main Poy. Jogja. Terus enaknya juga kuliah di situ. Jadi kan kita bukan fakultas seni rupa doang ya, ada FSP juga, ada FSMR, seni media rekam. Jadi banyak banget kayak pertunjukan-pertunjukan untuk mengisi waktu luang kita. Kalau yang lagi slow bisa nonton tugas akhirnya anak teater, terus ya anak musik, ngeband, terus pameran tuh sering banget di sini, kayak asli kaget bener-bener sesering itu. Jadi tiap minggu tuh pasti ada pameran, dan kalian juga bisa ikut kalau open call. Tuh, gitu Kak Or tuh nggak bedanya. protes beli seni rupa.
pertanyaan. Kak Ortu gak protes ya pas pilih seni rupa? Ortu lu gimana, Kak? Kalau saya sebenarnya kan ini hidup kita ya, jadi tanggung jawab juga dari kita. Jadi terserah mau masuk mana, pokoknya nanti akhir-akhirnya tanggung jawab di kita. Kalau misalkan kita masuk seni seolah-olah cuma pengen nggak dapet matematika gitu-gitu doang, ya pertanggungjawabannya nanti di akhir. Bener. Kalau ortuku sih yang penting aku happy, jadi ya udah apa-apa masuk situ. Untuk karya bebas harus ada konsep kritik sosial kah? Enggak. Terserah, kan bebas. Terserah kamu mau bikin apa. Kecuali yang soal itu harus ngikutin soalnya. Mau ada kritik sosial, mau cuma sebatas estetika gitu, boleh. Ya kalau mau nyampein sebuah pesan ya boleh. Kak, lingkup pertemanan di seni rupa murni isi kayak gimana? Pertemanan Jawab, di Kai. seni rupa murni ekstrim. Pokoknya ya itu tergantung kalian. Yang enak tuh kita saling support sih. Saling solid. Kayak misalnya ada kan, kalau misalnya anak grafis itu butuh tinta cetak dan itu mahal banget kan itu bisa minjem ke temen ini, terus kalau misalnya yang ini malah nggak punya ini bisa ke kontrakan ini gitu, terus kayak ya seru aja sih kataku, enak. Cara yang masuk seni Ortu rupa yang murni ragu pertama doa dulu, terus kamu harus ngebuktiin gitu ke orang tua kamu kalau kamu beneran serius tentang pilihan kamu ini. Misalnya perbanyakin karya kamu beneran serius gitu. Terus kamu juga harus research nanti ke depannya mau gimana. Dan show to your parents that you are serious about doing this. Dan niat. Karena kalau udah masuk seni murni itu ya udah gitu. Banyak itu bakal berat sih sebenarnya, tapi kalau kita enjoy ya no problem. Bisa digedein kah? Iya. Kak, skor UTBK kakak kemarin berapa dan skor untuk terendah yang terima diisi berapa? Aku 623. Kalau terendah aku belum tahu, cuman kayaknya 400-an ada. Kak, tips gambar suasana. Nah, ini tips gambar suasana. Kalian les di Krum makanya. Krum sangat membantu karena aku sama sekali nggak bisa gambar suasana pas sebelum mau SBMPTN UTBK, dan jadi tahu deh cara komposisi yang benar gitu-gitu. Apalagi ya, yuk tanya berita deh. Galer Kak, tips gambar suasana di kota. Ayo tanya lagi. Seret. Ayo, apalagi ayo. Tanya di komen. Mumpung informasi sangat jarang. Gimana nyadarin orang tua yang buta banget sama dunia seni, terkhusus seni lukis? Soalnya di luar Pulau Jawa itu minim seniman yang aktif di kotanya sendiri. Gimana, Kai? Gimana ya? Pokoknya sih kalau pribadi sebenarnya buat meyakinkan orang tua juga sebenarnya. Itu pokoknya kan kita tuh udah harus punya rencana gitu kan, rencana jangka panjang. Pokoknya kita udah tahu tujuan. Nah, tinggal dari situ kita yakin. Putus. Udah. Ini pokoknya rencananya tuh harus udah udah matang. Nah, pokoknya itu salah satu cara untuk meyakinkannya. Iya. Ya benar. Terus
perbanyak karya sih. Ya, gitu deh. Soalnya pada akhirnya kan kita harus tanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Gitu. Tanggung konsep di depan publik. Jadi benar tuh kata kakak. Jadi berkarya untuk seniman ada tata krama dan norma juga. Makanya ada dosen membantu asistensi. Yes. Kak, seni murni seru gak? Seru banget. Banget. Menurutku. Karena apalagi matung, ya Allah. Matung tuh sebenarnya seru banget, tapi semester 2 ini gara-gara corona aku nggak bisa matung. Karena matung tuh bahannya kan ada di kampus. Lempungnya di kampus. Gimana mau matung dari rumah, nggak bisa. Jadi patut kita auto B semua. Iya, auto B. Mantap. Intinya tunjukin aja kemampuan sendiri. Yes. Tapi kalau misalnya, ya kita semua juga baru, nah, oh iya bedanya di isi itu seni murni ya. Sebenarnya awalnya tuh bisa agak minder sih, soalnya ada anak-anak SMSer. Jadi tuh SMSer tuh seni lagi sekolah menengah seni rupa. Dan itu cuma ada di Jogja, Padang, Bali ya. Iya. Pokoknya ya di situ, dan aku juga baru denger pas di Jogja itu ada SMSer dan mereka udah pro banget anaknya. Kayak benar-benar udah lahir berseni. Tapi nggak apa-apa, kita semua itu dari situ belajar dan malah mereka juga berbagi ilmu baik-baik juga. Jadi nggak usah minder. Anak seni rupa di si Jogja punya target pameran nggak, Kak? Kalau kita angkatan kita udah pameran sekali tahun lalu akhir Desember. Kalau setiap individunya ada. Setiap tahun ada. Iya. Enggak, setiap tahun dari HMJ itu ada sendiri. Iya, dari HMJ. Kemarin ada aksi artsy. Oh lah, bukannya aksi artsy 2 tahun sekali? Oh, 2 tahun sekali ya, sorry. Nggak tahu, pokoknya itu dari HMJ. Terus kalau dari BEM juga, BEM FSR juga ada. TK Muda. TK Muda. Terus ada banyak, kalau pameran mah nggak usah ditanya lagi, kayak pasti banyak banget open call. Itu kesempatan kamu buat masuk ikut pameran itu banyak. Yang penting garap karya. Jadi kamu tinggal siapin karya aja, kalau ada pameran langsung gitu. Submit. Pengalaman kakakku dulu ditolak sama orang tua untuk masuk seni karena mereka gak tahu prospek dunia seni itu gimana. Nah, menurut kalian adakah yang salah dari kakak saya atau orang tua saya? Ya mungkin harusnya research terlebih dahulu sih, sebelum terjun gitu. Karena dipresentasikan gitu. Betul. Ini loh, ini seni rupa begini, prospeknya itu apa saja. Kak, dulu pilihan pertama SRM apa milih jurusan lain? Kita berdua ITB, pilihan pertamanya FSRD ITB. Lalu habis itu baru seni murni si Jogja. Kalau aku emang karena pengen seni murni di FSRD. Tapi ternyata aku sadar kalau kayaknya aku lebih suka diisi, kayak lebih enak gitu, kayak budayanya ke-feel banget, enak. Salah satu keuntungan diisi juga itu kan, kalau FSRD kan cuma sekedar seni rupa dan desain. Kalau misalkan diisi itu ada fakultas kesenian lainnya, ada yang pertunjukan sama seni media rekam. Nah, di situ kita tuh bisa main sama 2 fakultas ini. Jadi lebih luas. Bener-bener. Ininya. Terus juga saling membantu gitu, kayak bikin link. Jadi kalau misalnya mereka ada acara, nanti mereka minta bantuan anak seni murni bikin banner atau apa. Ntar kalau misalnya kita ada pameran, kita bisa minta mereka untuk perform atau tampil gitu. Terus kayak anak fotografi biasanya suka manggil-manggil model dari seni rupa. Nah, sama anak perfilman juga tuh, FTV, kita bisa jadi di casting. Jadi enak, banyak kerjasamanya gitu. Itu ya udah kejawab kan yang bedain isi sama univ lain apa, kenapa pilihnya isi, ya karena itu. Dan sebenarnya kuliah kita tuh santai tapi nggak santai gitu, ngerti nggak sih? Kalau kuliahnya sendiri ke kampusnya itu santai banget, kayak aku di sana tuh kalau fashion anak seni murni nih
melenceng dikit. Itu beda banget sama anak lain, apalagi sama anak desain. Kelihatan kalau kamu anak desain atau anak seni murni. Tapi aku sebenarnya kelihatan kayak anak desain, cuman seni murni. Jadi kalau seni murni ya Pakai baju gitu. hitam, celana penuh cat. Rambut panjang yang cowok, tapi ada juga sih yang pendek, cuman mayoritas panjang. Kalau desain tuh rapi-rapi, jaket kayak stylish gitu, walaupun unik tapi stylish. Kayak gitu tanya yang lain. Jurusan tingkat 2. Seni rupa diisi Jogja berpenjurusan tingkat 2 ya Kak. Mau pilih jurusan apa rencananya Kak Nadia? Udah Penjurusannya udah sampai dari situ doang kan ya? apanya? Sampai seni lukis doang kan, nggak dicabangin lagi? Oh enggak. Ya penjurusannya itu. Ya kan? Nah. Kalau Kria masih banyak banget kan, itu logam, kayu, tekstil, kulit. Kalau kita udah 3 itu seni lukis, grafis. Jadi nanti semester 3 udah langsung masuk ke program. Kenapa seni rupa tapi nggak gondrong? Takut botak. Jatah rambutan terhabis. Bener gak Kak, kalau seni murni bikin kere? Sedikit. Ya lumayan, benar. Tergantung kamu. Kadang kita harus kelaparan demi membuat sebuah karya. Bener. Terus kekurangan jam tidur, kalian harus kuat begadang sih sebenarnya. Ya tergantung, kalau misalnya kalian anak yang nggak pernah, ya ini nggak terlalu disaranin juga ya, kalau misalnya kupu-kupu bener-bener pulang nugas, kampus pulang nugas, itu kayak nggak kerasa banget gitu. Kuliah harusnya pulang, nongkrong ke pameran lah, ngapain lah, baru ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya kalian mau tuh bener-bener tugas kuliah ya bakal tetap dapet jam tidur yang enak sih. Tapi kalau ya kupu-kupu nggak dapet esensi di isinya sebenarnya. Nah, Kalau misalnya di situ iya. harus banget main sama fakultas lain lah, mau bikin project bareng, mau ngapain lah, ya. Bahkan nongkrong doang kadang-kadang nanti akan menghasilkan pembicaraan yang ini bagus. Bener baik. banget. Bisa jadi komunitas atau apa gitu. Kak suka kajian seni enggak? Suka aja. Biaya di Jogja gimana? Aman. Lebih murah pokoknya dari Jakarta dan Bandung. Iya. Bandung kayaknya hampir sama kayak Jakarta deh, ya kan? Iya. Sih. Soalnya sama di Jogja juga aku nggak pernah ke mall anjir. Pernah sih. Pertama cuman gara-gara ganti kacamata pas patah, kedua abis nyeket ke mall, terus ketiga cuman mau beli chat time, udah itu doang. Kayak bener-bener selama berapa tuh? 1,5 semester dikit. Kak, biaya hidup di Jogja sebulannya berapa kira-kira? Nah, makan itu kurang lebih sekali makan 10.000. Itu kalau di angkringan ya. 3 hari, 30.000. 30 sehari. Kali berapa? Kali 900.000 buat makan. Tapi bisa kurang sih sebenarnya. Tergantung kamu emang makan 3 kali sehari apa enggak. Karena banyak dari kita yang makan tuh sebenarnya sarapan nggak dihitung. Karena bangunnya agak kesiangan, terus ke kampus baru makan nanti. Masak sendiri. Oh iya. Keren. Jarang. Aku pun nggak masak. Aku mau lihat lukisan. Udah Rim, telat. Tadi udah ditunjukin. Bung Kakak mah sebulan 5 juta kan kosnya. Bener banget. Saya setuju. Ada beberapa yang sultan. Emang. Sebagai asistensi konsep karya seni rupa sama dosen isi. Kalau kita belum ke tahap yang ada asistensinya gitu ya, Kak? Ya, paling Nirmana sih ini. Oh iya, Nirmana. Paling cuman, ya Nirmana tuh banyak tergantung dosennya juga. Kalau misalnya kamu dapat dosen yang bener-bener pengen muridnya itu sekelas A gitu, itu pasti revisinya banyak. Iya, tapi ada juga yang nggak ngasih revisi tapi nilainya B, C gitu. Ada yang nggak ngasih revisi, tiba-tiba taunya C gitu kan. Terserah sih, kalian kalau mau nilai C ya udah nggak usah revisi. Ada juga yang murah nilai enak. Masak modal 5.000 juga bisa guys. Betul.
Aduh capek ngomong. Sekarang jam berapa? Baru setengah jam Masih lebih setengah jam dikit. lagi. Santuy. Oke. Tidak usah berburu-buru. Ayo, bombardilah dengan pertanyaan. Camaba. Mau ngomongin Datanglah. kita belum ngomongin sketsa nih. Enak banget kalau semester 1 tuh sketsa biasanya disuruh tugas sketsa itu keluar. Jadi kita ke Malioboro, jalan-jalan jadinya. Ke Malioboro, ke Taman Sari, Pasar Satwa. Jadi sambil bawa kertas sama alasnya, terus bawa tinta. Dan tinta terkadang sama tintanya tumpah. runcing bambu. Itu bukan terkadang, kayaknya setiap kalinya kan ada aja gitu. Misalnya sketch berlima nih. Iya, pasti ada yang tumpah. Terus kalau misalnya kita kesini terus lihat ada kayak bekas tinta warna hitam, wah anak murni udah ketahuan. Puasa kagak sesuai. Dosen benar-benar kasih pengajaran yang jelas gak Kak saat materi seni rupa? Menurutku dosennya sih, tapi juga ya sebenarnya kita juga udah harus punya bekal untuk gambar sendiri, untuk berkarya sendiri, bereksplorasi sendiri. Iya, nah dosennya cuma kayak lebih ke mereka ngasih sih. peraturan, peraturan. Kayak ngasih halangan-halangan yang nggak boleh itu. Iya, batas-batasnya dikasih, misalnya kayak ini tuh harus 5 cm, bla bla bla, tapi nanti kayak susunannya atau warnanya gitu, itu kadang terserah kita. Kayak kalau misalnya SRMD itu seni rupa murni dasar, sebuah mata kuliah itu, kalau SRMD 2 lukis itu kan cuma dikasih tema, terus habis itu kita bebas bikinnya mau kayak gimana, mau pakai style apa, tapi abis itu dikumpulin bakal dievaluasi sama dosennya di depan kelas, terus habis itu kita bisa revisi lagi. Matkulnya apa aja Kak? Matkulnya semester 1 ya. Apa? Kamu aja. Apa ya? Pertama seni rupa murni dasar. Itu ada dua tahap, 2 kali, 2 stage. Semester 1, semester 2. Itu 5 SKS guys, gede banget itu. 5 SKS. Sketsa ada 2 ini juga, 2 semester. 2 tahap. Terus apa lagi ya? Nirmana itu juga 2. Desain elementer itu. Iya, desain elementer lupa. Desain elementer, terus gambar bentuk. Gambar bentuk tuh 2 juga. Itu tuh kita dikasih kayak setiap minggu dikasih kayak still life lah. Terus dikasih berapa ya? 4 jam paling ya. Tapi kalau kuliah online ini lebih kayak ini salah satu contoh gambar bentuk. Aku suka gambar bentuk. Jadi itu dikasih ya beberapa jam untuk bikinnya. Medianya kalau masih semester 1 itu masih pensil, terus kalau semester 2 itu udah mulai ke warna. Terus di seni murni banyak wibu gak Kak? Banyak, tapi mereka nggak banyakan DKP. Banyakan DKP enggak sih? Iya. Banyak tapi yang diam-diam aja, enggak yang bener. Ngomong aja. Kayak nggak ngomong tiba-tiba anjir wibu ternyata. Gitu. Nggak kelihatan. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau mata kuliah normalnya tuh semester 1 kita agama, PKN, Bindo, semester 2-nya bahasa Inggris, apa lagi? Filsafat Pancasila, apa lagi? Oh, sejarah kebudayaan, sama udah. Dan kita bisa milih maksimal 2 mata kuliah dari semester 4 kan. Itu ada, kalau yang aku lihat sih kemarin tuh banyak ada gambar, ada manusia, terus gambar manusia, ilustrasi, seni dan masyarakat, haki dan kewirausahaan, sejarah seni rupa barat, sejarah seni rupa modern, gitu. Ya, saya contoh yang ambil 24 SKS. Ini keren banget emang nih orang. Dan sangat beruntung menyesal karena situasinya enggak. Soalnya situasinya kayak begini. Yang ada pandemik gini, jadi kan online. Jadi ada beberapa kelas yang tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Iya, cuma dikasih tugas akhir. Iya, di sini tuh isi tuh kalau seni murni ya gak jelas banget UASnya, sumpah gak jelas banget. Ada yang mata kuliahnya ada UAS, ada yang enggak, ada yang
Ya udah gitu, tiba-tiba ada. Dari nggak ada apa kabar tiba-tiba UAS doang ada. Ada juga. Pokoknya sabep lah udah. Yang aku agnostik. Aduh. Apalagi Banyak banyak yang bilang kalau gambar dalam Islam itu menurut kakak gimana? Gimana ya? Saya bukan. Kalau yang aku denger sih ya, bukannya waktu itu, kalau yang aku tahu itu tergantung niatan kita gambarnya. Kalau misalnya itu buat berhala, buat kita sembah atau gimana itu ya tentu aja nggak boleh. Tapi kalau misalnya gambar bukan dengan niat itu, ya gak apa-apa. Ya juga ada yang bilang kenapa nggak boleh soalnya apa? Ingin apa istilahnya ingin menyaingi melawan Tuhan, gitu kan? Iya menyaingi, membuat iya, sebuah sosok itu nanti Padahal dipertanggungjawabkan kan niatan kita hidupnya. bukan itu gitu. Ya kalau saya sih combatnya gimana caranya bikinnya yang nggak realis. Saya anak pop art. Tapi saya agak realis, tapi enggak juga sih. Tahu lah, belum tahu style pasti. Kuliah online pakai WA, iya benar sekali. Google Classroom ada sih, tapi cuma beberapa matkul. Kuliah online kalau di seni murni itu agak kurang efektif banget. Ya pokoknya bagusan kalau kuliah beneran sih. Kalau gambar gak boleh, Sunan Kalijogo dakwah pakai wayang cuy. Tuh, ada yang jawab. Iya, tapi argumennya bisa diinin juga kan, karena wayang itu tidak menyerupai manusia yang asli. Nah, jadi, sebuah figur. Kayak, berarti kalau gambar monster-monster gitu nggak apa-apa. Satu angkatan. Kita hampir 100, kayak 97 apa ya? Iya, 90-an. Hampir 90-an. 50%. Mungkin tadinya harus 100. Iya. Tapi ada yang tidak daftar ulang, terus ada yang semester 2 cabut. Oh iya, banyak juga nanti bakal aku bukan yakin gitu sih, tapi maksudnya yang dengar gitu dari angkatan atas nanti juga bakal berkurang as we go. Angkatannya. Ospeknya terus, isi gimana? Oh, ospeknya santai. Biasa aja. Nggak kayak rumor-rumor orang gitu. Nggak ada yang kayak dimalu-maluin atau. Cuman yang nggak jelas tuh tugasnya sih nyusahin banget, sumpah. Tugasnya beli bibit pohon dan lain-lain, mana belum tahu area Jogja gitu kan. Iya, tapi tips dan triks. Tips dan triks kalau misalkan mau ospeknya biasa-biasa aja ya, kalian nggak usah sok cari perhatian karena nanti bisa aja dipanggil cutting gitu, nggak tahu diapain. Tapi diapain. Kedepannya bakal ingat, sumpah, kalau yang di ospek misalnya sangat ya caper gitu, itu bakal keinget sampai kayak Leo gitu kan, itu dari dulu dari ospek dia itu sampai sekarang jadi terkenal, maksudnya jadi dikenal gitu. Terus kalau ospek jangan warnain rambut dulu karena nggak boleh kalau diisi. Tapi abis itu bebas banget, kayak terserah mau lu rambutnya kayak gimana, kayak Todoroki juga nggak apa-apa, kayak benar-benar. Bikin karya bebas apa waktu portofolio? Bikin ilustrasi. Sama ilustrasi watercolor aku. Surrealisme. Aku pakai drawing pen. Nice. Bisa dilihat kalau misalnya scroll di Chrome ke bawah-bawah gitu kalau nemu profil kita. Kira-kira aku mau nanya lebih mendalami aliran seni apa sekarang? Apa tuh? Siapa yang nanya? Karim. Sekarang lebih mendalami aliran seni. Yang mana dulu nih? Aku nggak tahu. belum mau nentuin sekarang, masih mau nyoba-nyoba dulu kayak yang benar-benar cocok gitu, yang benar-benar enak di akunya tuh aliran apa, dan belum ketemu. Kak, kira-kira aku mau nanya apa ya? Waktu mau pilih jurusan gimana cara biar kerja keras atau semangatnya gak turun? Waktu mau pilih jurusan, ya pikirin ke depannya, kayak kalian
ya gimana ya, harus dari niat sih. Iya, Terus ini aja gimana? Kalau gimana ya? Kalau kita cepet-cepet dapat kuliah, cepet-cepet mungkin lulus, itu kan kita sebagai beban orang tua semakin apa? Semakin hmm, dikit waktunya. Jadi kalau misalnya harus menunda setahun atau berapa gitu, ya kalau misalnya kerja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuma leyeh-leyeh di kasur setahun nggak ngapa-ngapain, ya iya kayak kalian kasihan. nggak mau apa melakukan sesuatu dengan hidup kalian, kayak menghasilkan sesuatu gitu. Mm-mm. Harus semangat, apalagi kalau di seni murni tuh penting banget harus semangat, karena kalau banyak yang kurang semangat atau males gitu jadinya ngulang banyak, karena tugas tuh bakal nonstop, jadi belum selesai nanti ada tugas baru lagi dan lagi dan lagi, jadi harus tetap semangat ngerjainnya. Minum kopi campur kuas Cita-cita tinta, udah pernah. cita-cita Kakai dan Kanaja pas setelah lulus kuliah, amin. Apa dulu, Kai dulu deh. Kalau saya sih tujuan akhir pengen mendirikan sebuah apa creative firm gitu. Jadi kayak Hmm. apa ada klien-klien gitu, saya apa kalau ada periklanan nanti saya yang jadi direktur kreatifnya atau apa. Nah, dalam mencapai Anjay, itu kan harus ada beberapa yang dicapai sebelumnya. Ya mungkin nanti harus ada magang-magang ilmunya di ya. magang-magang Hmm. di ini sih. Sebenarnya palingan di apa namanya? Industri musik sih apa namanya? Label kali. Soalnya saya sangat suka apa? Visualisasi musik. Jadi Hmm, kayaknya mau magang dulu di tempat. Iya keren. benar, jiwa kapitalis. Kalau aku pengen netap di Jogja, udah nyaman banget di Jogja, terus pengen ya jadi seniman mungkin di sana, terus mungkin pengen punya homestay juga gitu, plus galeri kalau bisa. Amin banget tuh. Nah, kalau skor UTBK-nya berapa? Saya 610. Aku 623. Dan tapi itu kurang dari itu masih bisa masuk. Iya. Agak longgar sih, agak longgar. Mandiri sih Kak pakai skor mandiri isi UTBK, pakai surat TB atau ada tes? Ada tesnya tesnya langsung. langsung. Kalau Mm-mm. nggak salah nggak ada ininya dah, nggak ada apa namanya, nggak ada tes Nggak akademisnya, ada, langsung gambar. nggak langsung gambar, gambar suasana sama still life juga ya? Apa gimana? Kita bukan mandiri. Tapi yang pasti tuh ada wawancara habis itu, dan kalian harus bisa memaksimalkan kayak waktu pas wawancara, bawa portofolio kalian, karya-karya kalian yang udah pernah yakinin orangnya gitu. Oh Iya, iya, waktu di founder Krum sebuah rapotnya kreatif. kakak gimana? Bagus banget atau di bawah? Aku biasa aja Saya sih. tidak bagus. Kadang nggak bagus, kadang bagus. Ya biasa aja menurutku. Iya, iya, 655. Kak, buka puasa gak hari ini? Buka puasa dong. Buka puasa. Enggak, deng. Aku lagi nggak puasa. Hehe. Ayo, tanya lagi. Waktu kita Ayo. tinggal sekitar 10 menit. Ayo, informasi isi ini sangat susah nih. Pas waktu dulu mau Iya. masuk isi aja, iya susah banget nyari ini, Heeh, nyari di nyari YouTube aja informasi kayak isi. Heeh. videonya itu-itu aja. Kayak Iya, bener-bener nggak makanya tahu. dari Jadi, itu, maka dari itu kalian harus tune in di YouTube channel saya, anjay. youtube.com/kaito. Karena saya Di akan follow guys. Di ya, follow. Sekalian mau follow mau profil kita. mau nge-share @najaizaka kai titik mau nge-share as. beberapa informasi tentang isi biar kalian lebih Mm. gampang. Udah Kak, ada satu bagaimana video tuh up tentang bantu. Bagaimana bisa bagaimana tahu bisa tahu kualitas kualitas material? yang dibeli untuk berkarya? Kualitas material sih yang di apa namanya, diusulin sama dosen sih, biasanya aku Iya, ngikutin itu. Atau enggak, disuruh sama dosen. teman-teman kita kan banyak yang udah lebih berpengalaman kayak anak SMSM gitu, Iya, itu kita bebas untuk nanya mereka, mereka bakal bantuin juga. Tapi ya emang kalau nggak bakal nanya, tahu sendiri sih nanti kayak yang bagus tuh apa mereknya. nanya cutting juga harus Nanya-nanya bermain. cutting. Pernah adblock gak kak selama kuliah? Jelas pernah. Pernah. Susah Tapi sekali. bagaimana cara mengatasi art block itu ya banyak Hmm. cari referensi di Pinterest gitu. Jadi caranya misalkan ada satu karya yang kita suka, ada satu lagi ya kita gabungin jadi satu. Itu salah satu cara Tambahin biar bubuk-bubuk
style kita Bubuk. sendiri, atau enggak ya refreshing beneran keluar, karena sumpah kayak di Bantul tuh masih enak banget gitu suasananya, nggak kayak kok ya enak banget jalan ya. Oke, ini orang Jakarta banget ngomong tapi masih banyak sawah. Kualitas Kelihatan pertemanan kan? kualitas pertemanan jurusan seni murni sama jurusan lain itu ada. Kualitas pertemanan jurusan. Seni murni sama jurusan-jurusan lain itu beda kali kualitas Apa? ya. Aku nggak tahu sih pertemanan jurusan lain kayak gimana, tapi seni murni ya kita ada circle sendiri juga, cuman open aja gitu, kayak nggak ada ya Ya maksudnya kalau ya main-main aja. iya main-main aja, nyambung aja. Kak, cara Bantu bisa pagi-pagi segar, berpikir benar. kreatif gimana? Wah, bisa tanya kakak-kakak room, karena kreatif room itu ahlinya kalau masalah kreatif. Iya. Tapi kalau aku sendiri ya sebenarnya jangan terlalu bener-bener fokus dipikirin gitu, karena ide bisa aja datang pas kita lagi nggak mikirin malah kepikiran gitu. Oh iya ini aja gitu. Kita lagi jalan-jalan atau gimana. Iya, banyak banget kalau caranya proses kreatif orang tuh kan. Banyak caranya. Kalau aku sendiri sih gimana caranya? Biasanya sih dengerin musik, tiba-tiba ntar kayak ada lirik yang yang nyampe nih di otak, tiba-tiba ada Iya, visualisasi dari lirik tersebut. bisa. Saya sangat suka. Bantu pagi-pagi seger guys, benar. Tapi Iya, pagi-pagi doang, malam jam juga lumayan malam tuh. juga dingin. Tapi tergantung, kalau misalnya Oh iya. pas akhir tahun itu enggak, itu panas banget, bener-bener panas banget. Tapi kalau masa-masa ospek tuh sama ya sekarang sih, bulan-bulan sekarang ini udah mulai kayak sejuk banget kalau pagi sama malam. Tapi kalau Dan siangnya juga ada musim laron kalau di Bantul. Tiba-tiba ntar di iya, suka lampunya dukanya. laron semua isinya. Iya, suka dua itu. Terus apa namanya, kalau hujan tuh sering banget mati listrik. Tapi nggak apa-apa, itu saya lagi kerjain Nirmana nih, tiba-tiba mati, itu rasanya why apalagi deadline mengejar. Kak, pernah tidur di atap gak? Pernah. Itu adalah salah satu cara kita bermakrab bersama. Bermakrab. Terus aku pernahnya ke atap tapi nggak tidur. Terus kita juga enaknya juga, kita kalau mau ke pantai bisa, mau ke gunung bisa tuh di Jogja. Enak, ada pilihan. Pernah dimarahin Bu Kos gak, Kak? Pernah. Nah, kalau di Bantul tuh kita harus sangat polite. Di Jogja sebenarnya. Terutama di Bantul, karena di Bantul tuh sangat tempatnya masih sangat tradisional. Kita harus sangat sopan terhadap orang yang lebih tua. Kalau lewat nyapa. Tapi sebenarnya aku masih gimana ya? Nggak biasa. Kadang lupa, atau kayak kadang cuma lihat-lihatan doang, bingung, ini saya sapa tuh enggak? Iya bener, kayak bingung aja. Kak Isi ada kunjungan ke art studio sekitar gak? Itu biasanya bukan dari isinya, tapi dari anak-anaknya sendiri. Ya kan ya, kayak dari angkatan sendiri. Ini kita ada program gitu nih. Kalau angkatan kita sebenarnya baru aja mau jalanin program kayak nanti kunjungin ke seniman, karena kan banyak seniman-seniman yang berbasisnya di Jogja gitu, yang kita bisa kunjungin, tanya-tanya. Tapi ya gara-gara corona ya gitu aja. Iya. Kalau masalah link gitu, itu gampang sih kalau menurut. Apalagi ayo 5 menit lagi guys, 5 menit lagi. Buruan bombardir, informasi mahal. Apalagi yang ingin, kayaknya aku udah nyampein cukup banyak. Apalagi ya? Untuk meyakinkan orang-orang kenapa harus masuk isi. Pokoknya ya nggak tau, aku sih nggak nyesel sama sekali masuk isi. Maksudnya tadinya kayak sempat ngedown kan awalnya, ya nggak dapet ITB gitu. Malah dari dulu kan aku pengen di Bandung, enak gitu, sejuk. Tapi pas di sini ternyata dijamin nyaman dah pokoknya Jogja. Ya
Kalau aku sih ini Ya kalau kenapa? jurusannya tepat ya nyaman. Ya pokoknya kalau di situ sebenarnya kita belajarnya itu lebih ke nge-link sama fakultas lain sih, sama jurusan-jurusan lain. Itu salah satu advantage paling gede isi dari tempat-tempat lain. Soalnya jurusannya emang bener-bener seni semua. Terus juga biayanya yang lumayan murah tiap hari per itu. Ya suasananya juga down to earth banget, nggak Iya, kapitalis seperti JKT. aku juga kayak kebuka banget wawasan seninya pas masuk isi tuh bener-bener jadi tahu hal-hal yang aku tadinya nggak tahu sama sekali kayak atau nggak, oh ya kalau anak seni murni ini ya, pasti emang harus tahu sih kayak pasang kanvas atau kayak seniman-seniman lokal dan cara apresiasi seni lebih dalam karena Artis makin sering ke pameran makin tahu banyak. artis favorite. Saya suka sekali Roy Lichtenstein, terus siapa Joshua Vides, terus Artem Solop. Aku banyak Pokoknya yang lah. inilah pop art Ada gitu. oh iya, follow juga art account saya Nart. Sini di komen. Saya juga dong, Kaito_archive. Saya lagi Dan baru belajar 3D nih. sini mau dipin nih Kaito_archive. Jadi itu kumpulan banyak tugas juga sih itu sebenarnya. Iya. Kalau anak seni murni sih aktif banget dalam berkarya. Bener-bener. Merek watercolor yang bagus kira-kira apa ya, Kak? Cara ngapin komen gimana sih? Nggak tahu. Tergantung ini budget. Kalau misalkan mau yang murah, yang bagus adalah apa namanya? Biasanya apa? Apa? Bukan sama. Apa sih? Pentel watercolor. Kalau yang Pentel itu yang standar sih. Kayak nggak jelek banget, kalau yang nggak bagus banget juga. Yang agak ini dikit ya Sakura Yang agak watercolor. bagusan. Iya itu, aku pakai itu juga. Kalau yang mau agak lebih bagusan lagi, Winsor Newton, tapi itu sangat menguras dompet. Dan itu pun masih student grade sebenarnya, belum professional grade ya. Profesional mah, susah. Kak, tips belajar TPS, Kak. Kalau aku yang ngerjain soal-soal aku beli buku TPS yang waktu itu. Sama waktu itu di online apa sih? Zenius apa Ruang Guru gitu. Iya, waktu itu ada promo. Lagi gratis bukannya Zenius. Tapi nggak tahu deh masih gratis atau enggak Zenius. Tapi ya pokoknya perbanyak latihan soal, terus juga ikut tryout kayak online gitu, tryout eduka itu ngebantu. Semakin banyak di repetisi ntar lama-lama udah kayak ini udah ketahuan polanya gitu. Jadi sebenarnya emang juga sebenarnya aku juga belajar waktu itu kebanyakan juga cuma TPS. Emang gede juga waktu itu di TPS. Karena kalau seni itu kayaknya emang dilihatnya TPS sih. Ininya TPA-nya nggak terlalu dilihat. Tapi sekarang juga cuma TPS dong ya, kalau nggak salah. Sekarang cuma TPS dong. 2 menit terakhir, ayo guys, terharu. Oh, gambar suasana, portofolio isi gambar suasana juga nggak, kayaknya isi lebih mentingin still life gak sih? Kayaknya sih, nggak tahu. Kok aku ngerasanya gitu ya, kayak lebih daripada ITB gitu. ITB kayak mentingin banget gambar suasana itu benar-benar kalau kalian mau masuk ITB ya emang gambar suasana harus wow sekali. Tapi kuliah di ISI tergantung pemasukan orang tua. Paling mahal kalau seni rupa murni itu 2,2 juta rupiah. 2,2 juta itu udah paling mahal kalau seni murni. Kalau ada sih yang dari luar itu. Iya, dari luar negeri 8 atau per semester. Dan menurutku itu sudah lumayan murah. Jogja is the best town. Betul. Iya, benar. Halo. Ini Yo. Ya apaan? Kok ada timer? Oh, emang ada timernya ya kalau IG? Iya kali. Ya. Pesan-pesan buat udah pejuang 10 SBM detik. Mandiri, Kak.